Ya, jadi kali ini kita mau membahas caranya bagaimana membuat lobet betina yang awalnya durasinya keluar, kemudian lama-lamaan dia jadi hilang durasinya. Jadi banyak yang dipertanyakan dari teman-teman, gimana sih Om caranya memulihkan ataupun mengembalikan durasi lobet yang awalnya lumayan tapi lobet tersebut jadi drop. Jadi kita akan bahas sedikit tips dari saya buat teman-teman. Jadi ini pengalaman pribadi saya, bukannya menggurui ataupun gimana-gimana teman-teman ya. Jadi ini real dari cara saya, rawatan saya pribadi. Buat teman-teman, barangkali nanti rawatan saya cocok bisa ditiru. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe di bawah ini dulu. Jadi nanti biar lebih semangat saya buat konten-konten buat teman-teman. Ya, jadi kita praktekkan sedikit tips dari saya. Sebelum kita melalui tips-tips dari saya, buat teman-teman sebelumnya harus ketahui bahwa burung betina lobet factor ataupun single itu banyak faktor kenapa dia hilang durasinya. Buat teman-teman yang belum ketahui, pertama saya ambil contoh burung kalau mabung, biasanya burung pelan, dalam arti burung yang awalnya durasi sekitar 30 detik dia pasti nanti bakal drop di titik itu, nanti dia paling durasinya itu 10 detik 15 detik, itu pun nembaknya nggak full seperti dia perform bulu utuh. Kenapa seperti itu? Biasanya dia dorong ekor, dorong sayap, ataupun keluar bulu-bulu jarum di kepala yang putih-putih. Itu yang membuat dia itu labil emosi sama birahinya. Jadi kita nyeting pun kewalahan teman-teman ya. Itu yang pertama bisa penyebabnya. Yang kedua, jadi teman-teman biasanya burung betina udah enak kemudian drop, durasinya nggak keluar. Jadi itu bisa disebabkan karena teman-teman uji coba barangkali. Contohnya teman-teman punya burung enak, terus teman-teman ngelihat burungnya lagi over birahi, susah dikontrol, udah pusing-pusing nyari settingannya, kemudian teman-teman langsung diternak di sangkar glodok sama jodohnya jantan, kemudian dikawin, kemudian selesai kawin pastinya nelor. Terus nelor tuh, lah itu titik itu biasanya ada dua kemungkinan. Jadi burung betina kalau udah kawin nelor posisi di glodok itu ada dua kemungkinan. Jadi antara rusak atau lebih bagus dari yang sebelumnya. Itu teman-teman harus diketahui. Jadi istilahnya kesannya rusak drop, burung tuh diapa-apain nggak mau bunyi. Burung disetting gimana pun di lapangan yang awalnya katanya 2 menit 3 menit pun kalau namanya drop, kemungkinan dua hal ini bisa terjadi, antara rusak ataupun lebih bagus. Kalau dirusak, teman-teman usahain jangan kesannya pusing-pusing nyari settingannya lagi teman-teman ya. Itu kebanyakan susah banget. Mendingan teman-teman, kalau saran saya pribadi, ambil anak-anakannya. Karena dia emang ciri-cirinya, fisik dia ataupun keinginannya, berarti dia beranak mau ngeluarin anak-anak bagus, biasanya seperti itu. Soalnya dia udah di tipe nomor pertama rusak. Kecuali kalau tipe kedua itu dikawin, dia makin stabil, emosi birahinya stabil, jadi makin enak jalan ke lapangan. Itu biasanya caranya teman-teman tinggal ambil single lagi, rutin jemur, rutin rawat konsisten, kemudian ajak lapangan lagi. Ciri-cirinya gimana? Biasanya dia kita gantang pertama tuh seenggaknya ya, tuh dia pasti ngekek walaupun belum top perform. Kalau yang pertama tadi yang saya bilang rusak, itu teman-teman harus ketahui, itu digantang beberapa kali pun itu biasanya susah. Ngekek emang ngekek, tapi di rumah panjang-panjangnya. Ketika di lapangan ngekek juga, cuma di pedok ataupun teman-teman gantung-gantung di tembok. Nah, ketika kita mau gantang di atas, itu drop, mentalnya udah hilang, emosinya udah gak ada, jadi itu susah. Itu yang menurut saya burung rusak. Itu masuk burung MP3 biasanya. MP3 pun dia kesannya di rumah doang, nggak bisa diajak jalan-jalan ataupun lomba. Jadi burung tipikal seperti itu mending teman-teman ternak aja
aja ambil anakannya. Kalau di tipe nomor 2 tadi lebih bagus, teman-teman gantang terus, nanti sampai ketemu titik enaknya teman-teman baru kesannya nanti istirahatin seminggu 3 kali atau berapa kali gitu. Itu 2 kemungkinan yang bikin burung betina durasinya labil teman-teman ya. Antara tadi yang pertama teman-teman mabung, yang kedua beternak tadi, itu yang banyak penyebab kebanyakan durasi ataupun gacornya betina itu hilang gara-gara itu. Jadi saya sedikit tips buat teman-teman gimana caranya burung yang ketika moodnya hilang bisa pulih lagi. Kita ambil simpel cara sekarang teman-teman ya. Jadi ini saya punya burung single factor betina. Kita buka dulu sangkarnya. Ini single factor betina teman-teman ya. Gimana cara stabilinnya? Jadi kita pantau burung kita. Burung keadaan apapun, kalau dia istilahnya mabung, pasti dia nggak maksimal. Kita lihat ciri fisiknya. Ketika sayap full, ekor full, kepala full, berarti dia top perform. Tergantung jokinya. Terus maksudnya dalam arti tergantung jokinya. Kalau kita sering megang burung ini, kita pasti tahu, pasti dia enak terus. Kenapa? Karena dia top, bulunya tuh utuh semua. Karena kita juga ngawalnya konsisten. Kecuali burung kondisi mabung teman-teman ya. Burung kondisi mabung tuh kebanyakan dia rewelnya tuh ketika ekornya tuh dorong, kemudian jarum kepalanya muncul semua putih-putih. Itu agak susah. Bunyi pasti bunyi kalau burung prospek. Cuma poinnya tuh nggak bisa kita gambar. Ini harus poin sekian, itu nggak bisa. Biasanya itu sedikit poinnya. Kecuali kalau burung utuh, kita top performing dia di poinnya up, pasti bisa juga. Karena yang tahu perawatan hariannya kita. Ini burung antara enak atau tidaknya juga yang tahu perawatnya. Gitu. Jadi gimana caranya burung yang kesannya awalnya enak kemudian hilang durasi ataupun down. Contoh ini burung teman-teman ya. Jadi contoh burung kita anggap aja drop, mentalnya gak ada, misalnya udah malas bunyi, gak bisa ngekek. Teman-teman bisa kasih cara efektif, kemudian bisa dipraktekkan. Teman-teman cukup pakan nilai putih, kemudian air minumnya ini teman-teman air putih. Kemudian teman-teman caranya gimana? Jadi burung yang kesannya down, burung pasti diem teman-teman ya. Gak apa-apa diem. Aduh, gimana caranya, teorinya kita keluarin emosi sama birahinya. Gimana caranya? Sebentar, saya ambilin caranya teman-teman. Ya, jadi kita ambil cara simpel. Kita gunain media kesannya bahan tarungannya dia, ataupun kalau orang tuh kesannya orang kalau kesannya stres kan diem pasti, orang gila. Nah, kita samain di burung kalau stres moodnya hilang pasti diem. Cuma kalau kita hentakin, kasih orang kesannya yang bisa memicu dia bikin emosi ataupun bikin greget, nanti dia pasti bakal bunyi lagi. Contohnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Kita punya balibu 2 ekor. Kita jejer dulu seperti ini. Contoh, lihat burungnya. Ini udah mulai emosi, udah mulai birahi. Burung udah kuek, udah kenceng langsung badannya. Ini contoh responnya langsung keluar. Kita lihat bunyi enggaknya. Ini jadi udah birahi teman-teman ya. Teman-teman bisa lakuin cara ini minimal
sekali tatap muka burung single vector ke burung lain itu cuma dalam waktu kesannya 1 menit, jangan lama-lama. Seperti ini udah keluar birainya. Kita anggap tadi macet teman-teman ya, semacet-macetnya burung kalau kita terapi seperti ini pasti nanti bunyi lagi. Nih kurang greget, nggak ngekek. Jadi cara lainnya kita masukin, kita ambil paut 1, kita masukin di sangkarnya. Jadi kita ambil paut 1, kita masukin di sangkarnya. Tujuannya biar moodnya tuh pulih lagi. Berapa lama? Nggak lama, hitungan detik. Jangan sampai dibiarin paut yang kita masukin dihajar. Jangan sampai kena hajar betinanya gacuan kita teman-teman. Nih contoh, usahain kalau gacuan kita udah mulai ngekek, teman-teman untolnya tadi kesannya yang bikin greget, bikin ngeluarin emosi sama birainya gacuan kita, itu langsung diambil lagi. Kita tunggu teman-teman ya, bentar. Jadi kita kesannya kudang juga, supaya gacuan kita yang moodnya hilang, emosinya hilang tuh biar bunyi lagi. Ini mulai lama-lama naik teman-teman ya, jadi ya birainya tuh naik. Ini biasanya di terapi sekitar sampai dia ngeluarin ngekeknya. Jadi selagi pautnya nggak dihajar, teman-teman cukup kasih 1 menit, nanti diambil lagi. Terus besoknya jangan dikasih dulu, sistemnya full throttle. Besoknya lagi kita masukin seperti ini lagi, cukup 1 menit. Selagi nanti dia normal, pasti nanti kita masukin untulan ataupun apapun pasti dihajar. Jadi nanti kalau udah ngajar itu biasanya gacuan kita udah mulai ngekek-ngekek lagi. Seperti itu teman-teman ya. Itu udah mulai kenceng, sayap nyilang, itu bagus jadi progresnya. Kalau kembung itu berarti agak lama lagi, teman-teman harus sabar, masukin nanti pisah lagi, masukin pisah lagi gitu. Seperti ini teman-teman ya, kurang lebih 1 menit. Ini nggak diajar, berarti dia agak lama emosinya. Nih, nah ini mulai diajar teman-teman ya. Jadi kita harus ambil, jangan nunggu lama-lama, nanti habis pautnya. Jangan sampai dihajar. Jadi ini udah mulai birainya keluar, emosinya keluar ya, betinanya, gacuannya. Kita ambil lagi. Kita nanti tunggu si gacuan kita, biasanya sampai dia ngekek. Jadi teman-teman untulannya tadi ataupun kesannya sistem gregetnya tadi bisa diumpetin dulu. Jadi cara seperti itu biasanya efektif buat ngeluarin mood sama birainya lopet biar keluar lagi. Jadi burung tuh nggak misalnya diem ngembung, itu enggak. Paling terapi seminggu sampai 2 minggu, burung yang moodnya hilang, durasinya hilang, biasanya keluar lagi. Ya burung
burungnya awalnya kembung jadi lumayan ada kesannya cip-cipnya itu udah lumayan temen ya. Jadi progres pertama tuh biasanya dia cacit-cacit dulu yang awalnya sama sekali nggak bunyi, kemudian yang kedua nanti biasanya ngepak sayap ataupun ngetik-ngetik, kemudian nanti ketika terapi itu berjalan hari Senin kita terapi seperti itu, caranya seperti tadi 1 menit kira-kiranya kuntulannya ataupun sistem jumper kita megang burung yang lain itu kita masukin, nggak diajar. Selama nggak diajar, teman-teman kasih waktu 1 menit. Ketika teman-teman udah masukin langsung diajar, teman-teman usahain secepatnya ngambil kuntulannya tadi. Jadi itu nanti sistem seperti itu efektif. Jadi Senin teman-teman masukin, Selasa libur full prodong, kemudian Rabu masukin lagi, kemudian Kamis full prodong lagi, Jumat sampai seterusnya sampai burung benar-benar pulih. Kalau saran saya mending teman-teman kasih masukan di dalam itu usahain lovebird dewasa. Kenapa saya tadi pakai PAUD? Karena tadi sistem contoh teman-teman ya, karena saya nggak ada stok lovebird dewasa. Itu contohnya seperti itu tadi. Teman-teman kalau punya burung single factor betina, otomatis langsung masukin lovebird dewasa yang factor. Itu nggak ada 1 menit, biasanya 20 detik 30 detik itu langsung respon lovebird kecuali teman-teman yang awalnya macet ataupun durasinya pendek-pendek biar keluar lagi. Tuh, soalnya tadi saya punya PAUD jadi saya masukin PAUD, cuma teorinya sama seperti itu tadi ya. Itu yang teori pertama, sistem masuk terus cabut lagi, masuk cabut lagi biar moodnya enak. Terus yang kedua ada lagi, jadi teman-teman bisa kasih tambahan. Jadi air minum ini teman-teman tetap kasih, cuma teman-teman nyari air minum cukup kecil, kita kasih di atasnya. Kasih kunir asem, kunir asem tuh bisa mulihin latahnya, bisa kalau menurut saya pribadi. Terus kemudian teman-teman bisa kasih daun ginseng, jadi biar hangat terus badannya, faktornya tuh biar keluar lagi. Daun ginseng teman-teman kasih aja langsung dimakan biasanya. Jadi tips sedikit dari saya seperti itu, gimana caranya ngeluarin mood ataupun ngeluarin durasi semulanya. Caranya seperti ini tadi, dan sebelumnya teorinya tadi saya bahas lagi burung yang awalnya enak kemudian gak enak. Jadi ada 2 tadi teman-teman ya, teman-teman harus jeli merawatnya. Ada yang sistem mabung, ada yang sistem di ternak dulu kemudian keluar, teman-teman langsung bingung, burungnya macet. Kemudian saya tambah lagi yang ketiga, yang terakhir. Jadi gini, burung yang awalnya enak walaupun durasi panjang kemudian hilang durasinya, itu biasanya teman-teman yang banyak ketahui dan pusing. Saya tambahin ketiga ini teman-teman ya. Ketiga ini yaitu jadi di masa-masa PAUD. PAUD tuh durasi udah enak banget, 1 menit lah, jeda latah lah. Kemudian dia naik di jenjang mau remaja, usia 7-8 bulan, itu masa-masa burung mabung. Ini saya bahas burung single factor teman-teman ya, bukan burung kuntulan ya. Burung single factor tuh kalau udah enak masa-masa PAUD-nya tetap jalan terus di dewasa. Nah sebelumnya saya bilangin dulu, burung single factor kalau real walaupun PAUD, teman-teman kalau progres usahain masuk di kelas dewasa factor, jangan masuk di balibu. Nanti burungnya ijak-ijik gitu aja, nggak bisa ngeluarin durasi ataupun ngikutin durasi panjang burung-burung lawan lain. Kalau bisa progres emang niat teman-teman bikin burung factor walaupun PAUD, langsung naikin kelas dewasa. Jangan cari menangnya dulu, cari kuncinya lovebird tersebut dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman perhatiin burung yang PAUD usia 3 bulan sampai 6 bulan 7 bulan itu udah enak, udah kunci durasi, dapat jeda, dapat. Teman-teman yang banyak kesalahan itu di posisi burung waktu mabung, pasti diistirahatin.
Kalau menurut saya itu salah diistirahatin. Teman-teman kalau bisa PAUD udah jalan terus, bunyi terus, progresnya bagus sampai 7-8 bulan mabung, teman-teman tetap gantang terus itu, walaupun kesannya nanti nggak menang, tapi usahain teman-teman tuh gaconya bunyi, entah itu 2-5 kali, 5 kali sampai 10 kali, walaupun nggak menang tetap gantang terus. Kasih dia jeda, kesannya hari Senin gantang, terus Selasa Rabu istirahat, Kamis gantang lagi. Dalam waktu mabung itu teman-teman usahain walaupun menang nggak menang, naikin 2 sesi A atau sesi B itu, walaupun dia nggak menang pasti dia ngekek. Dalam waktu itu dia mabung, teman-teman nanti harus sabar nunggu dia sampai mabung, sampai keluar lagi, sampai dia rock. Itu nanti kalau dia rock, kalau teman-teman waktu mabung itu konsisten ngelatih, dia naikin terus walaupun kesannya kalah, tapi teman-teman harus pasif, emosi sama biayanya itu terjaga biar burung tersebut tuh tetap konsisten. Burung lobet tuh mabung nggak masalah sebenarnya, karena dia mabung nggak seutuhnya langsung ambrol seperti kicauan. Burung lobet mabung paling sayap kanan sayap kiri 1, 2, 1, 2, itu pun nggak langsung dulu semuanya, 1 lepas tuh biasanya tumbuh lagi. Kalau udah tumbuh full baru yang lain jatuh lagi, itu nggak masalah. Jadi jangan ditakutin, burung mabung gak usah digantang, itu salah besar. Burung akan macet, kecuali kalau teman-teman emang progres. Artinya gini, teman-teman dari PAUD itu masterin terus lobetnya, masterin, pengen niat mainnya ke dewasa langsung, ya udah. Kalau sistemnya kayak gitu tuh masterin aja terus, simpen terus lah. 3-7 bulan dia mabung di rumah lah, itu tetap di rumah gak apa-apa, masterin terus. Udah keluar bulu baru semua, baru dilatih di kelas dewasa lah, itu malah gak apa-apa, itu malah bagus. Biasanya menghindari macet tuh cara seperti itu. Cuma yang lebih bagusnya yang cara seperti tadi. Jadi dari PAUD mabung pertama teman-teman harus dur terus di lapangan, kecuali kalau mabung kedua itu teman-teman kesannya istirahatin agak kendor, itu nggak apa-apa. Soalnya di titik pertama, mabung pertama ini riskan, antara burung akan jalan terus ke remaja ataupun ke dewasa malah macet. Yang kebanyakan yang nggak berani gantang lagi ketika dia mabung, pasti diistirahatin, itu pasti macet. Kalau menurut saya megang betina vektor selama ini teman-teman ya, jadi lebih baik digantang terus, maklumin poin dikit, emang kondisinya mabung. Nanti kalau lama-lama dia pulih pasti poinnya balik lagi, bisa up lagi tuh. Jadi sedikit tips dari saya seperti itu tadi, caranya seperti ini tadi, nanti bisa diputar-putar balik teman-teman. Jadi cara itu cara simple dan cara paling efektif menurut saya. Burung kurang mood, kita cari burung vektor lain, kita masukin, kesannya dia udah keluarin emosi birahinya sampai ngekek, udah langsung diambil, jangan nunggu dia berantem kayak gitu teman-teman ya. Soalnya tadi saya kasih contoh PAUD, coba kalau saya kasih betina vektor langsung masuk, langsung ngekek pasti. Tapi itu nanti teman-teman harus sabar, tunggu dia sampai enak, dalam arti masukin langsung ngekek, nggak lemot seperti tadi. Jadi itu kenapa saya masukin PAUD tadi, supaya teman-teman biar tahu titik lemotnya burung ketika moodnya nggak ada itu kayak gimana. Masukin jadi dia nggak ngekek, kecuali dia moodnya enak pasti dia ngekek, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi sekian video dari saya, tips dari saya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe di bawah ini, jangan lupa di share, like. Jadi terima kasih. Jadi buat teman-teman jangan sampai nyerah, usahain burung ketika mabung walaupun dia kesannya gak enak ataupun drop gitu, teman-teman bawa aja di lapangan, tetap setting seperti biasa, gak ada dikurangi, gak ada dilebihi, settingnya tetap sama. Burung single vector kebanyakan di keroncong,
kasih di tempat tenang, setting sama, naikin walaupun nggak ngekek kesannya, dia udah belajar ya pasti nanti di rumah makin enak, makin enak. Di titik burung mabung tuh sakit teman-teman, panas, gatel. Nah itu jadi biar teman-teman naikin fungsinya biar kuat mentalnya. Kalau teman-teman posisi burung sakit seperti itu mabung, teman-teman simpan di rumah, nanti bakal drop, mentalnya drop banget pasti. Ya, jadi sedikit tips dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di bawah ini.